Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan Jasa Marga Learning Institute dalam acara kegiatan webinar series dengan tema siang ini, yaitu membangun budaya inovasi dalam organisasi. Selamat datang kami ucapkan kepada para group head, para dev head yang sudah bersedia untuk mengikuti virtual. Selamat datang pula kami ucapkan kepada seluruh roadster Jasa Marga, baik yang berada di kantor pusat, di regional, representative office, dan di seluruh anak perusahaan Jasa Marga Group. Selamat datang, selamat belajar di siang hari ini. Selamat datang pula kami ucapkan yang terhormat Mbak Ferawati Kurnadi, selaku Vice President Learning and Development Bank Sentral Asia. Selamat siang, Bu Vera. Siang, Pak Anton. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu kepada kami. Oke. Sama-sama. Selamat datang pula kami ucapkan Pak Bayu Nurbaya, selaku Rice and Quality Management Group Head. Selamat datang kembali Pak di webinar. Banyak Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Bayu. Untuk acara selanjutnya yang pertama kali Pak Bayu rencananya ya Pak akan memberikan kata pengantar berikut dengan materi mungkin Pak. Kami persilakan Pak Bayu. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Mungkin pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, Ibu Ferawati Kurniadi, yang bukan Vice President Learning dan Development Division dari Bank Sentral Asia. Harapannya dengan kehadiran beliau di sini kita bisa banyak belajar bagaimana BCA bisa membangun budaya inovasi di dalam lingkungan perusahaannya. Nah, tentu saya juga ucapkan banyak terima kasih juga atas kehadiran para roadster semua, para group head, para direksi anak perusahaan, departemen head, dan rekan-rekan semua. Izinkan saya sedikit memberikan pengantar ya tentang inovasi dan tantangan peluang dari Jasa Marga. Ini sangat terkait dengan inovasi di Jasa Marga nantinya. Nah, sekarang temanya apa sih inovasi ini? Kalau kami melihat sebenarnya ada 4 ya yang bisa sebagai menunjukkan adanya inovasi. Yang pertama adalah cheaper, di mana inovasi itu harus bisa menciptakan efisiensi. Efisiensi dari biaya, dari bahan-bahan yang digunakan, dan lainnya. Terus juga better, bagaimana kita bisa memberikan proses yang lebih baik, hasil yang lebih baik. Bila selama ini nilai kita mungkin 70, dengan inovasi bisa jadi kita bisa memberikan yang 75. Meningkat terus, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan ekspektasi apa yang diharapkan pada stakeholder kepada kita. Seperti itu. Terus inovasi juga bisa jadi faster, lebih cepat. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama bisa jadi seharian, kita bisa persingkat menjadi sehari, 2 hari, 3 hari. Maksudnya yang tadi ya, seharian bisa jadi lebih singkat lagi, bisa 3 kali dalam sehari. Mohon maaf. Terus juga more fleksibel ya, bagaimana kita inovasi itu bisa jadi yang sebelumnya kaku jadi lebih fleksibel. Contohnya seperti sekarang ya, yang sangat terasa sekali saat kondisi COVID. Bagaimana sebelumnya kita harus masuk kantor, sekarang bisa kita bekerja di rumah dan tetap produktif. Nah, yang kita harus jaga bagaimana produktivitas ini tetap terjaga walaupun tetap di rumah. Atau bahkan bisa jadi lebih meningkat, seperti itu. Nah, tema ini selaras dengan berbagai terobosan inovasi yang dibutuhkan kondisi perusahaan yang saat ini terdampak dengan kondisi COVID. Kita ingin mendorong semua insan jasa marga itu bagaimana bisa lincah ya, agile, menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini salah satunya budaya inovasi yang dilakukan secara konsisten itu bisa memastikan bagaimana perusahaan itu bisa berlangsung bisnisnya, bisa sustain ke masa mendatang. Next. Oke, ini salah satu inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Jasa Marga. Antara lain kita sudah ada inovasi di bidang pengoperasian jalan tol ya. Salah satu contohnya adalah integrasi. Kita mengintegrasikan jalan tol. Bagaimana sebelumnya kita banyak gerbang-gerbang ya di daerah kota ini, kita coba tarik itu gerbang-gerbangnya. Kita gabungkan antara misalkan jalan tol ya Cikampek dengan ini Cikampek, kita sebelumnya ada Cikarut, sekarang sudah tidak ada lagi ya, salah satu contohnya. Itu inovasi itu bisa mengurangi dampak traffic yang macet ya, seperti itu. Itu salah satu contoh pengoperasian. Ini banyak sekali kita contoh-contoh inovasi di bidang pengoperasian. Contohnya lagi di metode pembayaran ya.
sebelumnya kita pembayaran itu menggunakan cash, di mana resikonya cukup besar nih, bisa jadi ada terjadi kehilangan dan lain-lain. Kita harus menyediakan uang kembalian yang jumlahnya besar dan biayanya tidak murah ya. Kita rubah menjadi cashless di tahun 2017 seperti itu. Cashless, bahkan hampir 100% cashless ya waktu itu, 100% cashless. Dan sekarang pembayaran ini terus berkembang. Kita sekarang lagi teman-teman di IoT ya, lagi mengembangkan SLFF, di mana kita bisa membayar itu near henti. Nanti ke depannya bisa jadi MLFF. Itu bagaimana inovasi-inovasi di bidang metode pembayaran. Di bidang pendanaan juga kita banyak inovasi-inovasi yang dilakukan karena kita ketahui bahwa bisnis jalan tol itu membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga teman-teman kita di bidang keuangan melakukan inovasi-inovasi, antara lain ada Komodo Bond, terus ada KIK Dinfra, dan lain-lain, bagaimana kita bisa mengambil dana itu tidak hanya dari sumber perbankan ya, kita bisa mengambil misalnya dari investor-investor lain. Terus dari sumber daya manusia juga banyak yang kita lakukan, inovasi-inovasi, salah satunya yang mungkin webinar ini, inovasi bagaimana kita melakukan digitalisasi pembelajaran melalui webinar, melalui JM Klik, di mana kita bisa belajar langsung kapanpun, dimanapun, seperti itu. Ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan Jasa Marga. Dan itu sudah kita terasakan sekarang manfaatnya. Harapannya dengan Innovation Competition 2020 ini, banyak lagi inovasi-inovasi yang dikeluarkan, sehingga kita bisa terus meningkatkan kinerja perusahaan ini dan menjawab tantangan ke depan. Next. Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya terkait Global Innovation Index tahun 2020. Di mana Indonesia itu menempati 85 ya, ini nggak berubah sejak tahun 2018. Jadi kalau kita rasa sepertinya agak stagnan nih, karena itu penting bagaimana kita sebagai perusahaan-perusahaan itu bisa mendorong adanya inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga Indonesia sendiri bisa terdorong masuk meningkat rankingnya seperti itu. Sebagai gambaran lagi, mungkin perbandingan, kita itu peringkat 14 dari 17 negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania, dan jumlah peneliti di Indonesia itu hanya 85 orang per 1 juta penduduk. Ini masih kalah dibandingkan Vietnam ya, 273 orang per 1 juta penduduk. Dan untuk gambaran negara-negara yang paling berinovasi di dunia itu adalah pertama Swiss, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda contohnya. Oke, next lagi. Nah, sekarang apa sih tantangan dan peluang ke depan itu? Tantangannya adalah, peluangnya dulu ya, Min. Peluangnya adalah kita punya adanya program infrastruktur dari pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa sekarang pemerintah masih menggalakkan membangun jalan, termasuk jalan tol, di mana di tahun 2020 sampai 2024, pemerintah itu ingin membangun 2.500 km jalan tol. Nah, ini sebenarnya kita masih kalah banyak ya dibandingkan negara-negara lain. Kita sangat penting untuk dapat menghubungkan daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik, sehingga ekonomi itu dapat tumbuh dengan baik. Selain itu juga peluangnya adalah kita itu menguasai 55% pasar. Jadi bisa jadi inovasi yang kita lakukan ini, misalnya di satu daerah ada inovasi yang bagus, itu bisa kita terapkan di seluruh tempat di Jasa Marga. Yang bisa jadi ada roll effect ya, makin terasa di kita itu semuanya. Tetapi ada tantangannya juga, dan tantangan ini yang bisa mendorong kita untuk melakukan inovasi, antara lain ada kompetitor juga kita itu. Kita tidak sendiri di bidang jalan tol ini ya, kita punya pesaing misalnya PT Astra, Tel, Nusantara, PT CMNP, bahkan sekarang untuk pengoperasian jalan tol, JMTM sudah ada pesaingnya. Kalau JMTM sudah pasti banyak pesaingnya. Oleh karena itu penting sekali untuk semua dapat mengembangkan core competence-nya. Terus juga investasi jalan tol ini butuh dana yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus memiliki perhitungan yang tepat, kita pun harus memiliki perencanaan yang tepat, terus mencari sumber-sumber dana yang pas, seperti itu. Sehingga kita bisa menjawab tantangan untuk tadi, mendukung program pemerintahan membangun jalan tol 2.500, ikut terlibat 2.500 km jalan tol ini, dari 2020 sampai 2024. Oke, sudah selesai ya. Mungkin kalau dari saya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu mungkin ya banyak gambaran tentang Jasa Marga. Saat ini yang kita tunggu-tunggu mungkin dari Ibu Ferawati nanti bisa menggambarkan bagaimana nih di BCA. Bagaimana BCA bisa menjadi salah satu perbankan yang mungkin karena tidak perbankan yang terbaik ya di Indonesia ini. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran, siapa tahu kita bisa mengadopsi itu di Jasa Marga juga. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC Pak Anton. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Bayu untuk pemaparan materi pengantarnya Pak tentang jasa marga inovasi ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa berinovasi nih, para partisipan bisa semangat nih. Nah, untuk selanjutnya nggak kalah menariknya dengan pemaparan dari Pak Bayu nih. Kita langsung saja kepada Bu Vera sebagai narasumber kita siang hari ini. Kami persilakan Bu. Selamat siang, Bapak Ibu di Jasa Marga, segenap pimpinan ya, Head Departemen, Head Division, dan Roadster ya, Jasa Marga seluruh tanah air ya Pak? Seluruh Betul, tanah ya. air atau tanah Sejasa air ya? marga, Pak, ya. Oke, saya akan memulai. Judulnya adalah Building an Innovation Culture. Sebagaimana yang saya dapat briefing juga dari teman-teman panitia, bahwa topik ini digunakan untuk mendukung inisiatif inovasi di jasa marga. Ya. Nah, sedikit mengenai company profile. Tentang BCA, saya rasa Roadster seluruh jasa marga sudah pernah mendengar nama BCA dan bahkan sudah menjadi nasabah BCA ya, jasa marga partner dengan kami. Nah, kami mempunyai cabang saat ini ada 1.251 cabang, kemudian ATM ada 17.000-an, asetnya 975.000 miliar. Triliun, sorry. Oke, kemudian account 22,5 M, credit card sekitar 4,1 M. Kami kemudian punya employee hampir 25.000. Rasanya masih lebih sedikit dibanding Bapak Ibu ya. Kemudian daily transaksi kami 30 M sehari. Itu sekilas mengenai company profile. Nah, kemudian kita akan masuk ke topik bagaimana disruptive innovation membuat kami bertransformasi. Nah, ini saya rasa nggak cuma di perbankan, di semua industri hal ini terjadi, termasuk jasa marga, gitu ya. Nah, apa sih yang membuat kita mau berubah? Kita lihat dulu flashback BCA dulu seperti apa. Kami dahulu adalah bank konvensional atau bank offline, ya, yang buka di jam 9 sampai jam 3 sore, jam operasional. Dan hari Senin sampai hari Jumat. Oke, semua dilakukan secara manual berdasar menggunakan kertas, ya, paper base, dan tidak ada yang online pada masa itu. Oke. Kemudian pada masa itu, kalau kita teropong lagi lebih dalam, seperti apa sih operasional manual itu? Nah, ini foto-foto jadul ya, Bapak Ibu. Yang dulu kalau ke kasir atau ke teller, itu masih ada kacanya. Ya, masih ada kaca pembatas, terus Bapak Ibu bisa lihat antrian gitu panjang, ya, berjubel-jubel orangnya, nggak selesai-selesai, gitu. Dan diteropong lagi lebih dalam, belakangnya ternyata kami pun bekerja, lihat, kertasnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya, terus ada kabinet-kabinet besi. Oke. Nah, ini adalah kami di masa lampau. Oke. Terus sekarang, Bapak Ibu kalau ke cabang BCA akan melihat minimalis ya, kaca sudah tidak ada, bisa langsung lihat wajah-wajah para teller dan CSO. Kursi sudah disediakan dan yang ngantri pun berkurang. Pertanyaannya adalah, kemana sih customer-customer kita gitu ya? Nah, hilang kemana mereka? Ya, kita coba lihat lagi apa yang menyebabkan mereka hilang. Oke. Nah, kita coba lihat ada lingkaran di tengah, customer, competitor, ekosistem, people, dan digital. Oke. Customer kita yang dulu mengantri itu, kemana mereka pergi? Nah, ternyata customer kita sekarang itu sangat menyukai di rumah saja, duduk di sofa, sudah bisa melakukan transaksi. Benar ya? Apalagi di era pandemi ini, bisa belanja online setiap saat 24 jam. Oke. Sama halnya dengan nasabah di bank, kalau bisa transaksi transfer, ya, bayar PLN dan sebagainya itu di dalam rumah, kenapa harus ke cabang? Tuh. Kemudian kompetitor kita juga banyak sekali kita lihat. Kita lihat ada sekarang Shopee Pay, ya,
Alibaba Pay, ya semua yang tadinya bukan bank sudah bergerak masuk ke payment. Jadi kompetitor kita pun berubah. Ekosistem kita, apalagi ekosistem kalau dahulu bicara finance, bicara perbankan, maka sangat berhubungan dengan asuransi, leasing, ya. Sekarang sudah tidak hanya mereka lagi. Jadi semua, bahkan yang namanya Gojek, GoPay, ya, semua ada hubungannya dengan perbankan. Jadi ekosistemnya semakin meluas, Bapak Ibu. Nah, digital lah yang membuat era saat ini membuat kita harus berubah teknologi. Teknologi ini yang memampukan semua yang ada di dalam slide ini melakukan transformasi. Nah, terlepas dari 4 unsur yang mempengaruhi itu, tak lain juga dasarnya adalah people. Ya, people kita dengan saat ini di dunia atau di company kita paling banyak milenial, itu pun gayanya sudah berubah. Semua adalah teknologi minded. Ya, nah hal inilah yang membuat kita bertransformasi. Kalau kita tidak bertransformasi, maka kue kita yang dulunya besar sekali, pelan-pelan akan dimakan. Ya, sama halnya yang saya tadi tangkap dari Pak Bayu, ya, Jasa Marga saat ini menjadi yang paling besar, ya. Tapi masih ada loh yang lain-lainnya kompetitornya. Sama di perbankan juga begitu. Banyak yang kecil-kecil yang tadinya tidak menjadi ancaman, sekarang menjadi ancaman. Ya. Oke. Kemudian kita lihat juga wealth management. Dulu ketika orang-orang mau membeli wealth management, ya, secara persepsi saja kita sudah melihat, wah ini pasti orang yang duitnya banyak sekali, ya, nasabah-nasabah besar yang datang ke bank, ke prioritas, ya, yang layanannya super. Tapi sekarang dengan teknologi, wealth management itu sudah sampai ke mana-mana, sampai nasabah paling bawah maupun di pelosok-pelosok tanah air kita. Semua sudah bisa merasakan fasilitas wealth management. Oke, nah kemudian karena hal tersebutlah yang mendorong kami, kita harus berubah. Maka dalam waktu 8 tahun terakhir ini, kami sudah mulai memikirkan kita harus menjadi banking nowadays, banking zaman now, gitu. Nah, kita lihat di beberapa mall sebelum pandemi sudah ada banking hall seperti ini, Bapak Ibu. Semua isinya mesin, hampir orangnya nggak ada, ya. Kita meletakkan 1 atau 2 orang shift-shiftan untuk technical problem, ya. Tapi mostly semua isinya mesin, dan mesinnya sudah pintar-pintar semua, sudah diajarin gitu loh ya, sudah diajarin bahasa manusia. Nah, kita lihat new way dan old way. Nah, ini banking nowadays seperti apa? Yuk kita lihat. Bapak Ibu bisa dengar suaranya nggak? Bisa ya? Suaranya kurang besar mungkin. Belum ada, Bu. Suaranya ada nggak? Belum, Bu. Belum. Hah? Suaranya belum. Belum ada? Belum. Belum ada suara ya, sebentar. Christopher bisa bantu saya untuk share screen dari tempatmu? Oke, Bu, sebentar ya. Ya. Share dulu. Sebentar ya. Udah masuk belum ya layarnya? Sudah. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Ya. Bentar ya. Video. Ya, oke. Oke. Mas, Sudah ada suaranya, Pak Anton? Oke, Bu. Mas, Oke. Buka tabungan. Kekasihku, pernahkah kau rasakan susahnya mau buka tabungan? Kena basah atau nunggu bocah
Suaranya masih di mute, Bu Vera. Oh ya, thank you. Apa yang Bapak Ibu lihat tadi itu adalah hasil transformasi kami yang tadinya teman-teman cabang, teman-teman nasabah kami harus datang ke cabang. Sekarang sudah nggak perlu ke cabang, cukup di smartphone-nya saja. Ya, dari video tadi kita lihat dari mulai yang kakinya patah, ya, mulai terus dia naik bus harus ke cabang, kemudian kehujanan, jaga anak, bahkan nyasar di hutan pun tetap fun, bisa buka rekening dengan menggunakan handphone. Gitu. Jadi memang sudah berubah shifting dari old way ke new way, ya. Tidak bisa dihindari. Kalau kita tidak lakukan, kalau kami tidak lakukan, maka pesaing kami lah yang akan melakukannya, gitu ya. Oke, next. Bagaimana BCA bisa mendevelop semua inovasinya sesuai kebutuhan customer? Tentunya kami melakukan banyak riset. Ya. Kita lihat salah satu riset yang kami ambil dari coconutsoftware.com menunjukkan ya apakah orang lebih menyukai bank yang ada jelas ada entity-nya atau tidak. Mostly menjawab yes, 94%. Jadi mereka tahu oh BCA ada loh, memang ada BCA. Tapi ketika ditanya apakah mereka ya lebih menyukai bertransaksi datang ke cabang atau tidak perlu ke cabang, ya artinya bisa dilakukan secara digital. Nah, 27% menjawab digital experience via desktop dan 42% melalui smartphone. Oke, jadi 69% mereka memilih melakukan transaksi perbankan itu secara online. Ya. Nah, ini adalah suara customer, ya, kebutuhan customer yang harus kita dengar. Next. Nah, ini adalah dari hasil kami melakukan riset, ya, survei ke customer kami bahwa mereka menyukai online. Kami melakukan development terhadap fitur-fitur produk kami. Ya, yang dimunculkan di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat buka rekening sudah tidak perlu ke cabang lagi fiturnya. Kemudian kami punya Sakuku yaitu yang wallet, jadi bisa punya uang di BCA tanpa harus punya nomor rekening. Jadi ada nomor handphonenya. Oke, kemudian kita juga punya e-branch. E-branch jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi seperti bank fisik tapi cukup di e-branch ya, di handphone. Oke, kemudian next. Nah, ini fitur-fitur yang ada dan per bulan kemarin itu yang sudah download itu sudah 5M yang mendapat 165K. Nah, hal ini transaksi mobile kami meningkat tajam terutama di era pandemi ini, ya, meningkat sangat tajam. Oke, next. Nah, selain itu kami juga punya banyak channel Halo BCA, ya, salah satunya melalui virtual assistant yang namanya Vira, ya, bukan Vera ya. Vira. Oke. Nah, virtual assistant ini sangat mudah kalau Bapak Ibu mau mengecek saldo ya, kartu kredit maupun rekening, tinggal nanya. Jadi memang semua di era digital itu didesain untuk kita yang serba instan. Yang mau instan nggak usah jalan, tidur di itu semua bisa. Tuh. Nah, kemudian next. Sakuku tadi. Nah, Sakuku jadi kalau ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu atau cewek-cewek itu suka sekali arisan gitu ya, arisan atau makan bareng ya. Kadang makan bareng itu ada uang kecil ya, misalnya Rp600 atau Rp100-200. Itu kan susah ditagih ya. Kalaupun mau ditagih mungkin nggak ada uang koin. Jadi kadang kita bilang, oh nggak usah deh. Nah, tapi kalau nggak usah deh itu terus banyak, kan lumayan tuh. Nah, kita ciptakan yang namanya split bill.
Jadi nggak perlu pakai uang tunai, semuanya bisa dilakukan di Sakuku sampai angka sen, itu bisa dilakukan. Nah, kenapa kita menciptakan split bill ini? Karena suara customer yang tadi, yang mengatakan uang receh sekarang saat ini sudah susah didapat, ya. Kemudian kadang males bawa uang receh, gitu. Nah, itu dibuat fitur-fitur itu. Termasuk fitur lainnya seperti tarik tunai. Ya, kita dulu, sebelum 5 tahun terakhir, kita kalau mau tarik uang harus bawa kartu ATM. Sekarang nggak perlu lagi, apalagi di era pandemi ini, cukup pakai handphone kita, pilih fitur tarik tunai. Jadi, cardless. Kita tinggal bawa handphone kita, ketemu ATM dimanapun, tinggal masukin saja. Jadi, interaksi handphone kita dengan ATM, ya Bapak Ibu. Jadi, sudah sangat cardless, ya. Pas lagi di era pandemi ini disarankan tidak ada kita tukar-menukar benda. Ketika ada uang kembalian atau kita memegang uang, itu kan sudah ada perpindahan barang ya, yang konon katanya virus pun menempel di uang, gitu ya. Jadi cardless ini sangat membantu dan transaksi cardless di era pandemi meningkat tajam sekali. Oke, next. Nah, e-branch yang kami memang sudah kembangkan 3 tahun terakhir ini, jauh sebelum pandemi kami sudah kembangkan. Jadi orang-orang bisa nge-booking jadwal sesuai jam dia, jam si nasabah, dia sempatnya jam berapa, dia bisa booking di e-branch ini. Dia bisa isi slipnya dulu menggunakan e-form. Jadi ketika dia datang ke cabang, mau nyetor uang dalam jumlah banyak, sudah semua terbooking jadwalnya. Ya. Kemudian next. Oke. Nah, bagaimana semua itu bisa terjadi? Tentunya ada di balik cerita ya, di balik cerita kenapa hasilnya bisa begitu. Kita tarik ke belakang, kita melihat budaya organisasi kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ditantang dengan perubahan digital saat ini, ya kita punya banyak pilihan. Biasanya pilihan singkat adalah, panggil konsultan saja, panggil konsultan. Oke, konsultan dipanggil, didatangin, suggestion-nya konsultan juga begitu. Perusahaan Anda harus transformasi digital. Ya, begitu ya. Biasanya keluar nih di rekomendasi, harus go digital. Tapi how to-nya belum tentu konsultan lebih jago dari Bapak Ibu. Oke. Nah, biasanya ketika konsultan keluarkan rekomendasi go to digital, di internal masih berantem, masih berdebat dulu. Oh, enggak, teknologi penting sih, tapi customer jauh lebih penting. Ya kan? Ada lagi yang belum masalah lain. Oh, saya udah terbiasa kerja pakai ketik-ketik-ketik ya. Pakai yang mesin gede gitu kan. Saya sudah jago tel-telan, kalau di teller, kalkulator itu udah nggak usah dilihat 12 angka, berapa angka, nggak lihat aja dia udah bisa tel. Ya, karena udah kerja puluhan tahun, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan itu? Next. Oke, nah, ketika kita bicara inovasi, itu tidak hanya masalah kita pakai konsultan atau kita beli teknologi canggih ya, tetapi ada 2 faktor utama, yaitu strategi dan culture. Nah, kalau kita lihat gunung es ini, Bapak Ibu lihat gunung es ini, bagian permukaan yang kita bisa lihat dengan mata kita dibandingkan yang ada di dasar laut itu hanya sepertiganya, Bapak Ibu. Ya. Jadi strategi penting ya. Tapi jauh lebih penting adalah budaya. Karena budayalah yang menggerakkan semua itu bisa terjadi. Ya, kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ketika kita bicara budaya, maka kita akan berhubungan dengan orang-orang dalam company. Nah, ini ada komik lucu-lucuan lah ya. Ya, ini bicara mengenai perbedaan generasi. Di kami
itu kami alami di era 2012 sampai 2014. Ya, perbedaan gap generasi itu punya cerita sendiri gitu. Nah, atasan yang sudah mungkin kerja 25 tahun dibandingkan dengan anak buahnya yang baru masuk 6 bulan yang lalu. Ya, dari sisi bahasa berbeda, dari sisi kecanggihan juga berbeda. Sometimes ide dari tim yang anak muda ini, ya, yang baru-baru masuk itu sangat brilian, tapi karena atasan sudah terbiasa dengan cara paper, hal itu ditolak. Nah, hal-hal seperti ini yang bersangkutan dengan gaya kerja, ya, kemauan untuk berinovasi menggunakan teknologi jauh lebih menantang. Ya, next. Oke. Nah, di internal kami, sama seperti di internal Jasa Marga, kami punya value juga yang kami namai The BCA Way. Ya, The BCA Way ini 4 saja. Pertama adalah customer focus. Ya, customer focus itu adalah moncongnya pesawat. Ya, sampai saat ini pesawat masih relevan, ya, masih terbang ke depan. Belum ada yang terbang menyamping, ya. Maksud saya buntutnya nggak bisa terbang ke belakang, tapi tetap kokpitnya yang harus terbang saat ini. Ya, di suatu hari kalau pesawat diciptakan tanpa kokpit, maka tata nilai gambar ini harus kami ubah juga, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini masih relevan simbolisasi value ini. Jadi pesawat pasti terbang ke depan, maka kami ibaratnya customer focus juga harus lihat customer butuhnya apa. Kalau dia butuh nggak mau ke cabang, ya kita harus pikirkan produk kita yang bisa menuruti kebutuhan dia. Oke, integrity adalah ketika kita naik pesawat, kita naik ke atas, kita injak kaki kita di pesawat itu adalah dasarnya. Ya, itu harus sangat kuat, karena kalau itu tidak kuat, maka akan crash pesawatnya. Nah, kita bisa percaya pesawat itu kuat di dalamnya itu karena penampangan itu yang kuat sekali, ya. Itu integritas. Ibaratnya kepercayaan kerja di banking itu nomor 1 kepercayaan, integrity. Nah, kemudian kita punya 2 sayap, Bapak Ibu. Kita punya 2 sayap, itu harus seimbang, ya, harus sinergi, ya. Di mana 2 sayap ini nggak boleh putus satu, akan oleng, ya. Mengibaratkan kerjasama di tim kami itu harus sangat-sangat sinergi, tidak boleh ada rasa silo. Ya, dan yang terakhir paling penting di era saat ini adalah continuous pursuit of excellence, yaitu inovasi dan improvement. Jadi kita sudah punya kokpit yang sudah sangat bagus, kita punya landasan yang bagus integritas, kita punya sayap yang kokoh, tapi tanpa improvement dan inovasi, kita tidak bisa boost lebih jauh daripada orang lain. Ya, jadi mesin engine yang belakang itu harus besar, harus kenceng larinya, gitu. Next. Nah, berkat 2 hal yang tadi, customer focus dan continuous pursuit excellence, kita membangun budaya inovasi itu sejak 2009, Bapak Ibu. Jadi 11 tahun yang lalu. Oke. Pertama yang kita bangun adalah membangun knowledge management. Ya, knowledge management ini sebagai dasar kami membentuk people kami sampai mereka tuh sangat agile. Jadi mereka diajak belok kemanapun, yang curam pun sangat cepat, sangat bersedia gitu ya. Kami butuh sekitar 3-4 tahun untuk membentuk people-people itu sampai mereka terbiasa dengan improvement dan inovasi. Ya, paling gampang pertama adalah membuat mereka mau sharing. Ya, kenapa? Karena kami punya satu keyakinan bahwa dengan orang berbagi, semakin banyak orang berbagi, maka ilmu itu akan mengalir dan akan kembali pada yang bersangkutan. Ya, dan satu ide itu akan lebih sempurna kalau ide itu di-share ke orang lain, kemudian orang lain memberikan tambahan ke dia. Ya, itu. Nah, tahun 2014, ketika kami melihat tim kami, people di kami itu semua sudah terbiasa dengan sharing dan muncullah ide-ide bagus, kami mengajak mereka untuk ikut Innovation Award. Kami bikin yang namanya BCA Innovation Award. Ya. Nah,
ternyata pada tahun-tahun pertama BCA Innovation Award diselenggarakan, sangat banyak peminat yang sudah menanti-nantikan wadah ini. Nah, terus berlanjut hingga hari ini, kami terus melakukan BCA Innovation Award di kala pandemi dengan jumlah baru tanggal 31 Agustus kemarin kami tutup pendaftaran ya di tahap pertama itu kami memperoleh 700-an proposal. Ya, di kala pandemi seperti ini sangat challenging ya untuk teman-teman. Oke, next. Nah, ini sekelas framework kami yang kami pakai untuk membantu teman-teman di BCA itu menceritakan ide-idenya. Ya, jadi ada wadah yang namanya COP dan ada satu lagi portal online KM Center. Jadi COP itu tatap muka saat ini dilakukan secara online seperti ini, seperti yang kita lakukan ini. Kedua adalah KM Center. KM Center itu semua hasil sharing, semua hasil inovasi, semua ditampung di dalam portal ini. Jadi ide teman-teman BCA 10 tahun yang lalu bisa dicari di dalam portal ini. Nah, teman-teman kami dorong untuk melakukan sharing melalui sistem sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Nah, cukup simple, mereka cukup intinya adalah ceritakan ide kamu, kemudian tuliskan, ya. Jadi diekstrak, di orang cerita ada orang yang mencatat. Kemudian catatan itu atau video itu diupload ke dalam KM Center dan disebarluaskan. Nah, kemudian tahap terakhirnya adalah para karyawan yang lain mengadopsi pengetahuan itu untuk dia olah menjadi sesuatu yang baru, gitu. Nah, proses sharing itu bisa jalan di BCA karena kami punya dua komponen yang sangat kuat, yaitu leadership dan culture. Ya. Nah, dengan proses yang dilakukan ini sejak 2009, kami membawa banyak sekali hasil-hasil inovasi ke performance company. Ya, salah satu contohnya adalah Vira tadi. Vira itu hasil dari teman-teman sharing biasa aja, kemudian ditindaklanjuti menjadi inovasi bagi company. Saat ini dipakai luas oleh customer kami. Nah, next. Sampai hari ini kami punya community of practice, jadi semacam kelompok sharing, ya. Kalau di luar BCA biasa mereka ada namanya macam-macam ya, intinya adalah kelompok sharing. Ada yang bilang gugus mutu, ya. Ada juga yang sama persis dengan kami, komunitas-komunitas praktisi dan lain-lain. Nah, sampai hari ini kami punya 554 COP ya yang aktif. Jadi kalau tidak aktif, kami tutup. Setiap tahun kami akan melakukan penutupan. Jadi lihat aja dari tahun lalu ada 634, kami tutup beberapa yang tidak aktif. Tidak aktif itu dalam 1 tahun dia kurang dari 6 kali sharing, 6 kali kegiatan sharing, maka kami akan tutup. Seperti itu. Dan salah satu kekuatannya adalah COP komunitas sharing ini dilakukan voluntary base, sukarela. Jadi atas kesadaran karyawan bahwa dia butuh kelompok untuk sharing pengetahuan. Jadi tidak ada eskadirnya, tidak ada paksaannya. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh nama-nama komunitas sharing itu. Nah, komunitas-komunitas sharing inilah yang akan mewadahi mereka melakukan inovasi dan improvement. Nah, dari proses membuat nama, kami sudah mentreatment mereka untuk melakukan hal-hal kreatif. Jadi, kita membiasakan mereka dalam setiap langkah mereka melakukan sharing, itu sudah dibuat sekreatif mungkin. Ya, terus next. Boleh lanjut, Christopher. Nah, ini contoh beberapa komunitas yang dilakukan di internal. Ya, ini yang saat ini sedang kami jalankan sejak masa pandemi. Kita lakukan secara online seperti yang Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi sebulan bisa 2 sampai 4 kali. Oke.
sangat ramai, sangat menyeluruh ya, dari BOD sampai level bawah itu boleh melakukan COP. Kemudian next. Nah, contoh berikutnya adalah newsletter. Bapak Ibu, setelah teman-teman BCA sharing, semua idenya harus dicatat ya. Bisa dilihat ada hasil diskusi. Nah, diskusinya dicatat nih. Nanti siapa yang tertarik untuk menindaklanjutinya itulah yang akan menjadi proposal inovasi ya. Next. Oke. Nah, slide ini saya mau mengundang Christopher Tandra untuk cerita ya. Ya, boleh Christopher lanjutin mulai dari slide ini. Baik, Bu Vera. Kan ada view milenialnya ya. Kalau udah masuk ke yang teknologi, enaknya yang lebih mudah ceritanya. Silakan Christopher. Ya, saya mohon izin perkenalkan, nama saya Christopher Tandra. Sebelumnya terima kasih atas undangannya dari Jasa Marga dan juga Bu Vera udah kasih kesempatan ya buat saya juga sharing di sini. Bapak Ibu semua, ini saya melanjutkan presentasi dari Bu Vera. Tadi Bu Vera singgung lebih muda. Padahal sebenarnya kalau aslinya ini ide-ide Bu Vera semua nih yang bikin muda semua nih. Ya, nah ini saya lanjut. Ini ada learning point COP. Learning point COP itu apaan sih Bapak Ibu? Kan tadi kan Bu Vera udah ceritain ya, kalau awalnya di 2009 kita membuat foundation dengan knowledge management framework ya, sebagai dasar landasan untuk menciptakan budaya inovasi di BCA. Nah, COP itu sendiri itu kan kelompok sharing, dan tadi Bu Vera juga singgung kalau ini merupakan voluntary base. Jadi orang di BCA itu dari Aceh sampai Papua, dari kantor pusat sampai yang cabang-cabang terkecil, mereka itu bisa membuat COP-nya sendiri. Mereka bisa membuat event sharing-nya. Dan hal tersebut hebatnya adalah mereka nggak disuruh Bapak Ibu. Jadi bukan karena atasan yang minta mereka untuk COP, untuk sharing, tapi emang karena mereka ada keinginan untuk bertumbuh. Biasanya mereka ingin sharing terkait satu ide inovasi atau mungkin ada sharing teknologi baru atau hal-hal lain yang bisa membantu pekerjaannya mereka. Nah, karena sifatnya voluntary base tersebut, kan pasti nggak ada penilaian. Tapi kita sebagai panitia, kita sebagai admin, kita melihat semangatnya mereka. Jangan sampai COP ini malah mati ke depannya. Tadi kan dilihat secara angka-angka dia bertumbuh, tapi kalau ada yang nggak aktif, kita cut. Kita juga tegas kalau kita ingin yang berkualitas. Kita ingin cari sharing yang emang benar bagus dan juga kelompoknya emang aktif juga. Nah, untuk yang sudah aktif dan sudah berkontribusi bagi BCA, bagi COP-nya mereka, kita kasih reward, Bapak Ibu. Kita sebut dengan namanya poin, learning point COP. Jadi, dia pembicara, dia sebagai penulis newsletter, atau mungkin dia sebagai champion yang mengkoordinasikan event tersebut, mereka nanti akan berhak mendapatkan poin-poin tertentu. Dan poin-poin tertentu itu yang bisa ditukarkan menjadi berbagai macam merchandise, yang tadi seperti contoh di belakang. Itu learning point COP. Salah satu bentuk penarik aja, gimmick biar mereka juga semakin seru juga untuk mengadakan COP. Nah, nanti sistemnya itu setiap tahun sekali kita akan buka periodenya Bapak Ibu. Jadi bagi para peserta mereka yang berkontribusi di COP, mereka bisa melakukan penukarannya. Kita ada sistem tadi yang di Bu Vera sebutkan, ada KM Center, portalnya untuk inovasi dan juga knowledge management. Lalu kita ada apa lagi Bapak Ibu? Nah, di BCA, tadi kan disinggung ada BCA Innovation Award. Nah, BCA Innovation Award itu awalnya, Bapak Ibu, ketika kita suatu punya improvement, punya suatu wadah inovasi, kita bikin satu event. Event yang sekarang udah besar banget nih, BCA Innovation Award. Nah, karena sudah besar banget ini, kita lihat sayang nih, banyak ide-ide yang rasanya bagus juga, tapi karena emang kalah saing, mereka tuh nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk Innovation Award. Nah, ditambah, kalau kita ngomong COP, kan tadi ada newsletternya. Nah, newsletter itu kita akan taruh di portalnya Bapak Ibu. Jadi harapannya kan para peserta, para karyawan BCA lainnya, misalkan saya orang di Jakarta, saya lihat COP yang dari Papua, saya baca, nah, saya dapat manfaatnya. Nah, itu harapan kita. Orang tuh mau baca newsletter, orang tuh mau melihat insight dari COP-COP lain. Nah, kita ingin dorong hal tersebut, budaya tersebut kita ingin dorong dengan salah satu contohnya, dengan salah satu caranya adalah utilize knowledge. Jadi kita bikin satu event juga, di mana para karyawan BCA, mereka bisa membuat satu improvement atau membuat satu inovasi. Dari mana? Dari dokumentasi COP yang mereka sudah baca. Jadi ketika saya baca dokumentasi COP dari unit kerja misalkan yang di kantor pusat di bagian IT, saya lihat ini idenya bagus nih, saya mau terapin di tempat saya. Nah, terus saya
amati, tiru, modifikasi. Saya ikut dalam Nah, itu bisa jadi satu kompetisi tersendiri lagi. Dan itu karena dilombakan, kita juga ada syarat-syaratnya, Bapak Ibu. Nah, ini masih berjalan. Ini udah berjalan sekitar 3 tahun, dan tahun ini kita buka dengan tema lebih khusus lagi. Kita ingin ada improvement di unit kerja mereka. Ada Kaizen di sana. Nah, dengan temanya mengurangi proses administrasi. Jadi kan kalau misalkan kita ngomong secara kerjaan, pasti ada yang namanya administrasi. Di bagian manapun itu pasti tetap ada admin. Nah, kita mau mengurangi hal tersebut dengan improvement. Nah, ini adalah contoh-contoh pemenangnya, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat ya, ini pemenangnya nggak cuma 1-2 orang, Bapak Ibu. Ketika mereka berimprovement, berinovasi, harusnya kan satu unit kerja itu mereka bekerja sama, berkolaborasi. Nah, itu yang kita harapkan, jadi satu budaya. Jadi mereka nggak cuma mau menang-menangan, tapi mereka mau juga meningkatkan kerjasama di unit kerja mereka. Nah, inilah contoh-contohnya para pemenang dari ini. Nah, lanjut. Tadi Bu Vera juga udah singgung, ada BCA Innovation Award ya, yang pertama kali kita mulai di 2014. Nah, ini merupakan satu event wadah inovasi terbesar di BCA, dan masih berlanjut sampai saat ini. Bahkan dengan ada kondisi pandemi, ini kita tetap makin challenging lah, kita makin improve juga agar para peserta pun makin lebih berkualitas hasilnya. Nah, untuk Innovation Award ini saya ada video, saya izin untuk nyalakan dulu biar kita dapat vibe-nya. Kira-kira Innovation Award di BCA itu seperti apa sih? Nah, saya share, sorry, bentar. And I'm feeling good. Iya, saya mau izin juga disclaimer ya Bapak Ibu ya, dokumentasi ini dilakukan di tahun lalu. Jadi jangan kaget kenapa kok nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang lain-lain, kayak nggak ada batas jarak. Nah itu tahun lalu ya Bapak Ibu ya, beda cerita dengan tahun ini. Nah jadi vibes-nya kurang lebih kayak misalkan kompetisi inovasi. Saya yakin juga di Jasa Marga kemarin tadi udah disinggung ya, ada kompetisi inovasi juga. Nah di sini kita juga BCA ada seperti audisi tadi kalau dilihat. Nah, ini adalah data dari proposal inovasi yang kami terima, Bapak Ibu. Jadi kita lihat secara grafiknya emang makin lama makin naik, dan tahun ini yang kita kaget juga karena kondisi pandemi, kita kira berkurang antusiasnya. Ternyata naik juga, ada peningkatan, dan itu merupakan satu hal yang bagus juga buat budaya inovasi di BCA. Nah, ini dokumentasi aja para pemenangnya, Bapak Ibu, sebagai gambaran. Kalau tadi di video tadi itu proses secara seleksinya. Tapi sebenarnya sebelum mereka jadi pemenang, mereka harus melewati banyak tahap, Bapak Ibu. Jadi dari seleksi administrasi, lalu mereka nanti akan disuruh presentasi, ada bikin video, bikin prototipe seperti apa. Bahkan nanti mereka akan dijurikan langsung oleh para direksi di BCA. Nah, itu beruntungnya di BCA, top manajemen kita itu sangat mendukung tentang inovasi. Mereka sangat support. Jadi orang-orang di BCA dari level manapun tuh pasti mereka semangat juga karena ada dukungan dari manajemen tersebut. Nah, bahkan para pemenangnya juga diundang, diikutsertakan dalam event terbesar buat karyawan BCA, ada namanya BCA Award. Nah, mereka diundang naik ke panggung, berfoto bersama direksi, dan ini merupakan salah satu pride tersendiri buat para pemenangnya. Dan nggak heran budaya inovasinya dengan Innovation Award ini terus bertumbuh juga di BCA. Nah, ini Innovation Convention berbeda dengan Innovation Award. Kalau Innovation Award itu levelnya 1 BCA, kalau Convention ini kita bergabung dengan grup BCA. Ada perusahaan-perusahaan anak BCA juga di sana. BCA Syariah, Finance, BCA Insurance, BCA Life, dan anak perusahaan BCA lainnya. Lalu kita juga bekerja sama dengan Departemen IT, dengan grup IT, mereka juga sangat inovatif juga di tempat mereka, dan kita kerjasama membuat satu event Innovation Award dalam tema FinHex BIA.
Nah, FINEX ini kalau secara singkatannya Financial Hackathon. Kalau Bapak Ibu mungkin aware ya, suka mengikuti trennya IT, ada tuh coding-codingan secara maraton. Misalkan 24 jam tanpa henti, mereka harus coding, bikin satu aplikasi sampai jadi. Nah, kita pernah mengadakan event tersebut, Bapak Ibu. Jadi kita undang para peserta, mereka coding tuh 24 jam tanpa henti, dan langsung besoknya, langsung dijurikan di hadapan para direksi. Nah, ini ada foto dari Wakil Presiden Direktur kita juga, Bapak Arman di sana. Lalu Bapak Ibu nggak cuma berhenti di sana aja. Jadi kalau misalkan kita ngomong budaya inovasi, ketika inovasi itu sudah bertumbuh di unit kerja manapun, nah kita juga memberikan apresiasi agar budaya inovasi ini bisa terus bertumbuh lagi. Dengan cara apa? Kalau misalkan emang improvement dan inovasinya bagus, kita akan fasilitasi para peserta untuk ikut serta ke dalam kompetisi eksternal. Jadi kalau tadi mereka adalah pemenang tingkat BCA, kita ingin buktikan, jangan cuma jago kandang aja. Coba kita lihat di level nasional, di level internasional seperti apa. Kita ikut event, ada TKMPN, ini di tahun 2015 kita pernah ikut, 2019 juga kita ada juga. Lalu ada event internasional juga. Bila di nasional mereka sudah menang nih, kita ajak lagi ke internasional. Dan bagi mereka ini merupakan satu pride tersendiri juga, karena mereka mewakili BCA di tingkat internasional.